Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dari Bitlafor Polda Sumatera Utara, yang kami hormati Dokter Ahli Otopsi dari Rumah Sakit Bayangkara Medan, kemudian Kasat Reskrim, Kasat Lantas, dan KUPT Samsat Pangururan, beserta dengan pejabat utama Polres Samosir, dan tentu saja kami hormati keluarga almarhum Bribka Arfan dan jurnalis yang kami cintai dan kami banggakan. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan penyebab kematian dari almarhum Bribka Arfan dan progres penanganan perkara, yaitu penggelapan uang dari wajib pajak dan pemalsuan dokumen yang terjadi di Samsat Pangururan yang dilakukan oleh oknum-oknum. Kemudian dapat kami jelaskan secara singkat terkait dengan perkara kejadian ini, di mana memang sebagaimana yang sudah diberitakan dan beredar di media bahwa kejadian ini semenjak tahun 2018, di mana para pelaku ini melakukan penggelapan uang daripada wajib pajak yang tidak distorkan kepada Dispenda Bank Sumut di Samsat Pangururan. Dan itu tidak hanya satu orang, dua orang, namun puluhan bahkan ratusan orang yang sudah kita datakan dan sudah kita lakukan pemeriksaan. Kemudian atas dasar laporan daripada korban-korban ini, pada tanggal 31 Januari 2023 dilakukan proses penyelidikan, dan tentu saja dari pihak internal kita melakukan proses pemeriksaan melalui kasih propam. Kemudian kami juga sudah melaporkan permasalahan ini kepada pimpinan yang ada di Polda, dan sudah dilakukan pemeriksaan oleh Bid Propam Polda, oleh Kirwil 2 yang ada di Sumatera Utara, melakukan pemeriksaan di Polres Samosir khususnya terhadap kaitan anggota yang keterlibatan permasalahan Samsat ini. Kemudian selanjutnya beriring dengan waktu, kami mendapatkan informasi tanggal 6 Februari 2023 ditemukan mayat di Simaluk, daerah Pangururan, yaitu tebing yang bercadas. Oleh karena itu, saya memimpin sendiri untuk melakukan olah TKP beserta dengan PJU dan anggota lainnya. Kemudian setelah melakukan olah TKP, kami mengirimkan barang bukti yang ada di TKP kepada forensik, laboratorium forensik yang ada di Medan. Dan tentu saja kami juga atas izin daripada pihak keluarga untuk melakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Untuk hasil otopsinya dan hasil daripada laboratorium forensik serta digital forensik yang kami temukan yang ada di TKP, yaitu di dekat korban, kami sudah menyerahkan kepada laboratorium forensik. Untuk hasilnya tentu nanti akan ada ahlinya yang bisa menerangkan. Jadi saya sekilas hanya situ aja. Kemudian kami serahkan kepada Kasat Reskrim untuk penanganannya, dan nanti kepada ahli forensik, dan tentu nanti dokter forensik, dokter otopsi. Dan apabila ada pertanyaan terkait dengan Samsat, tentu kami membawa KUPT. Jadi bagi warga masyarakat yang di sini yang menjadi korban, nanti silakan bisa berkoordinasi dan berkolaborasi serta dengan KUPT maupun dengan pihak penyidik. Demikian. Baik, terima kasih Komandan. Mohon izin untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke topik permasalahan yang ditangani oleh Satreskrim Polres Samosir. Dalam hal ini ada dua kasus yang sekarang ini ditangani oleh Polres Samosir, yaitu terkait dengan penggelapan, yang terkait dengan penggelapan dan temu mayat. Jadi yang pertama kita terangkan dulu masalah dengan penggelapan. Pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 9 WIB, ada pelapor yang bernama Doris Majunta melaporkan kejadian yang dialaminya tentang permasalahan pajak, ya, permasalahan pajak di Samsat Kabupaten Samosir, yaitu pada saat pelapor akan membayar pajak, kemudian
Kemudian pelapor terkejut adanya tunggakan yang dialaminya sebesar 6.222.674. Melihat hal tersebut, pelapor bertanya kepada loket pembayaran dan terdapat penjelasan bahwa pelapor belum membayar pajak pada tahun 2022. Padahal seingat daripada pelapor bahwa pelapor tidak pernah tidak membayar pajak kendaraannya. Dan kemudian Satreskrim melakukan penyidikan terhadap yang dialami oleh korban, dan kita temukan pada saat itu terbukti bahwa pajak yang dialami itu sudah mempunyai tunggakan. Kemudian kita melakukan koordinasi dengan Samsat, dan sampai saat ini sesuai dengan data yang di Samsat Pengururan, jumlah pengadu yang kita terima wajib pajak mulai dari tanggal 13 Februari 2023 hingga 11 Maret 2023 berjumlah 181 wajib pajak. Itu yang masih melaporkan kepada kita. Dan sekarang kita menyelidiki lebih lanjutnya kemudian, dan ada yang sudah kita tetapkan sebagai terlapor. Ini terlapor dan belum kita tentukan penetapannya sebagai tersangka, yaitu 1 AS, 2 ET, 3 RB, 4 JM, 5 BS. Nah, ini sengaja kita samarkan ya, karena masih belum ada penetapan tersangka. Kemudian modus-modus daripada terlapor tersebut adalah yang pertama, untuk proses pajak tahunan atau pengesahan pajak, wajib pajak datang menjumpai pelaku untuk mengurus pajak kendaraan. Kemudian saudara pelaku melengkapi berkas dengan cara memfotokopi berkas tersebut. Lalu setelah mendaftarkan berkas tersebut ke loket 1 bersama dengan berkas asli dan wajib pajak, selanjutnya loket 1 keluar kerap pajak kemudian untuk berkas asli. Nah, ini seolah-olah berkasnya asli, padahal itu adalah palsu. Kita bisa melihatnya daripada tulisan yang ada di dalam, namun kertasnya adalah asli. Kemudian yang kedua, cara melakukan penggelapan uang wajib pajak dan pemalsuan notis pajak (SKPD) di Samsat Pengururan adalah dengan cara menerima berkas dan uang pajak BBN 1 dari wajib pajak untuk pendaftaran kendaraan baru dari wajib pajak, kemudian mendaftarkan ke loket 1, ke loket 2 untuk dilakukan verifikasi pajak, dan menggunakan draft pajak dari hasil verifikasi yang belum dibayarkan ke loket 3 untuk mencatat STNK di loket 5, dan selanjutnya meminta kerja notis pajak yang kosong dari saudara ET yang mengisi data palsu. Jadi komplotan tersebut adalah mengisi data palsu. Itu untuk penyelewengannya. Kemudian dalam hal ini kita masih tetap melakukan proses selanjutnya. Kemudian yang dialami oleh masyarakat yang mengurus daripada pengurus pajak yang sudah kita dapat totalnya sebesar 2.523.586.797 rupiah. Itu total yang kita sudah totalkan. Dari yang kita duga terlapor itu adalah 5 tersangka. Jadi yang sudah masih kita total sampai saat ini, dan selanjutnya kita akan melakukan penyidikannya yang lebih lanjut dan sesegera mungkin. Mungkin itu yang bisa kita jelaskan dari kasus daripada penggelapan. Kemudian yang kedua, kita tangani kasus daripada Tumomaya. Pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, pada saat itu anggota Sat Narkoba sedang melakukan penyelidikan tentang adanya dugaan tindak pidana narkoba di Simulo, Kelurahan Sunggongung. Kemudian pada saat
anggota Sat Narkoba melakukan penyelidikan, ada melihat seseorang yang sedang telungkup di bebatuan yang berada letaknya di Panatapan Simulop, Kelurahan Sugungogung, Kecamatan Pangururan. Kemudian anggota Sat Narkoba tersebut melaporkan kepada pimpinan, dan pimpinan mengarahkan, yang dipimpin oleh Pak Kapolres langsung dengan para PJU langsung mendatangi TKP dan melakukan olah TKP. Dan di TKP kita jumpai korban tersebut memakai jaket warna hitam, list kuning, terdapat tulisan lain, dan menggunakan dalam kaos oblong. Kemudian sekitar 80 cm tubuh korban ditemukan satu buah tas warna hitam merek Asus yang di dalamnya terdapat 19 buah buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB dan 25 buah surat tanda kendaraan bermotor atau STNK. Kemudian di samping sisi tas bagian atas tersebut ditemukan satu buah plastik tulisan Indomaret yang berisikan satu gulungan tali nilon warna biru. Jadi tali nilon tersebut kita temukan di dalam tas, dan satu buah bungkusan karton berbentuk tabung yang di dalamnya terdapat benda warna putih kecil yang pada bagian atas bungkusan sudah terbuka, dan tepat di bawah tas tersebut juga ditemukan satu buah botol dengan tulisan Fanta yang berisikan cairan keruh dalam keadaan tertutup. Kemudian sekitar 130 cm dari korban ditemukan benda putih padat berukuran kecil di atas tanah. Kemudian di samping kiri korban dijumpai satu buah handphone warna putih, belakangnya hitam merek Vivo. Di samping korban terdekat kopel ditemukan dompet kopel dalam keadaan sudah terlepas dari kopel. Dari kantong celana korban ditemukan satu dompet warna coklat merek Louis yang di dalamnya terdapat KTP korban dan uang tunai sebanyak 356.000. Sekitar 11 meter dari korban ditemukan satu sepeda motor King warna hijau milik korban dengan plat 6185 UJ dalam posisi standar menghadap ke timur, dan di bagian stang sebelah kanan tergantung sebuah helm warna putih merek LTD. Dari kantong jaket korban sebelah kiri ditemukan satu buah kunci sepeda motor Yamaha, dan korban tersebut kita kenali adalah almarhum Bribka Arpan Banus Saragi. Dan barang bukti tersebut sudah kemudian korban tersebut kita bawa dulu untuk ke rumah sakit, kemudian kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Dan barang bukti yang lainnya kita bawa untuk ke laboratorium forensik untuk dilakukan penyelidikannya. Dan handphone HP tersebut merek Vivo 1714 dengan IMEI 85556903063931 kita bawa kepada digital forensik. Nanti para ahlinya yang menerangkan hasilnya tersebut. Dan mungkin itu saja yang bisa kita terangkan untuk kronologis kejadian yang kita lakukan penyelidikan pada saat ini. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Izin Pak Kapolres, saya langsung aja menyampaikan pada tanggal 6 ya ada diantar jenazah ke Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Kota Medan ya, dengan identitas nama Arfan Erbanus Saragi. Ya, di situ ada permintaan untuk dilakukan pemeriksaan luar dan dalam. Ya, kami di bagian forensik telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap korban, yang mana pada saat itu kami simpulkan telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki dikenal ya, perawakan sedang, kulit sudah mulai sulit dinilai karena sudah mengalami
proses pembusukan. Panjang badan 170 cm, ya, kemudian rambut hitam lurus. Pada saat itu dari hasil pemeriksaan luar, saya menjumpai warna kemerahan pada bagian belakang daun telinga kiri, kemudian warna kemerahan pada dahi kiri, ya, hingga ke mata dan pipi kiri. Kemudian saya juga menjumpai keluar cairan berwarna merah kehitaman pada kedua lubang hidung, ya, bibir berwarna biru kehitaman. Kemudian pada kedua ujung jari-jari tangan berwarna kebiruan. Kemudian dijumpai luka lecet pada tungkai kiri bawah. Kemudian pada kedua ujung jari kaki berwarna kebiruan. Itu yang saya jumpai pada pemeriksaan luar. Kemudian kita lakukan otopsi, pemeriksaan dalam. Di situ saya menjumpai adanya memar, ya, atau resapan darah pada kulit kepala belakang bagian dalam. Kemudian dijumpai resapan darah pada otak bagian belakang. Kemudian pada pengirisan otak besar dijumpai binti-binti perdarahan. Kemudian dijumpai resapan darah pada kulit leher bagian dalam, ya. Kemudian juga dijumpai resapan darah pada pangkal lidah, resapan darah pada kulit dada bagian dalam sebelah kanan. Kemudian dijumpai binti-binti perdarahan, ya, tardius spot pada permukaan paru dan jantung. Kemudian pada pembukaan kantung lambung dijumpai sisa-sisa makanan yang berbau khas. Di sini saya bilang berbau khas karena memang baunya tidak seperti yang biasanya, ya. Biasanya dia bau asam, atau kalau ada alkohol dia bau alkohol, atau habis makan durian dia bau durian. Tapi ini baunya khas seperti bau buah almond, ya. Jadi di sini saya buat kesimpulan, cairan lambung tadi kami ambil beserta lambungnya, kami kirim ke laboratorium forensik Polda Sub. Di situ hasil yang kami dapatkan nanti mungkin dijelaskan, isi lambung ditemukan NaCN, ya, cyanida. Jadi dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta hasil pemeriksaan tambahan, saya menyimpulkan penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat masuknya cyanida ke saluran makan hingga ke lambung dan saluran napas, disertai adanya perdarahan pada rongga kepala akibat trauma benda tumpul. Mungkin itu yang saya jumpai pada korban pada waktu saya lakukan pemeriksaan luar dan dalam. Mungkin itu aja dari saya. Mohon izin Pak Kapolres menjelaskan tentang barang bukti yang kami periksa di laboratorium forensik yang dikirimkan penyidik. Tadi sudah dijelaskan semua, cuman yang saya hafal yang positif mengandung cyanida saja, karena tadi ada koper, ada helm, ada baju PDL. Jadi setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang dikirimkan oleh Satreskrim Polres Samosir ke laboratorium forensik, berupa isi lambung yang diambil dari Rumah Sakit Bayangkara itu dikirimkan ke kita melakukan pemeriksaan. Isi lambung tersebut positif mengandung natrium cyanida. Kemudian yang kedua yang disebutkan Pak Kasat Reskrim tadi, yang benda putih tadi, yang benda putih berupa butiran berwarna putih, itu juga setelah kita lakukan pemeriksaan itu juga positif NaCN atau natrium cyanida. Kemudian terhadap botol Fanta yang ditemukan di TKP yang dikirimkan ke kita, isi daripada cairan yang dalam botol Fanta tadi itu juga setelah kita lakukan pemeriksaan itu positif mengandung cyanida. Kemudian selanjutnya mungkin udah banyak yang mengetahui efek daripada cyanida ini adalah sangat mematikan. Mungkin ini dulu yang booming mungkin kasus kopi cyanida waktu Mirna di Jakarta beberapa tahun lalu. Jadi ini memang seperti dibilang Pak Dokter tadi, efeknya itu memang tergantung dosis. Tergantung dosis, itu dia dosisnya 0,5 mg per berat badan.
Jadi misalnya kalau dia 100 kg kalikan 100, itu ya nggak sampai 2 menit udah kejang-kejang dan mungkin tidak sadarkan diri. Seperti bilang Pak Dokter tadi, efeknya itu dia seperti yang saya bilang tadi, dia mengikat di sel-sel itu, dia mengikat, jadi oksigen tidak terdistribusikan lagi ke otak. Seperti kita ketahui, efek kalau nggak bisa bernapas lagi, otomatis pertamanya lemas, lama-lama mati. Jadi untuk pemeriksaan barang bukti yang kami lakukan, yang 3 tadi positif NaCN. Jadi itu saja. Selanjutnya untuk kebetulan tim ahli digital forensik, kebetulan juga dari laboratorium forensik, kebetulan nggak bisa hadir, saya akan menjelaskan itu pada tanggal 3 Februari ada jejak di handphone beliau, di handphone yang dikirimkan ke laboratorium forensik. Pada pukul 10.13 itu dijumpai situ berapa lama cyanida dapat membunuh manusia. Ya berarti kemungkinan dia men-searching Google gimana efek dari cyanida ini. Ada juga dicari racun tikus, potas, terus Undang-Undang Nomor 1 1946 Pasal 263 KUHP. Kemudian beliau juga ada membuka, masih ingat juga dia, mungkin kebetulan ini saya nggak tahu agamanya, kebetulan mungkin Kristen, ayat-ayat penyemangat. Ya mungkin sebelum melakukan itu ya dibuka ini semua. Terus pada pukul 05.50 hutang suami meninggal bunuh diri, itu ada situ riwayatnya. Apa hutang suami kalau bunuh diri, kira-kira begitulah, itu dicari lagi di Google. Selanjutnya pada pukul 18 ayat motivasi lagi di Mazmur, ini saya lihat. Kemudian 18:27 ayat penyemangat lagi, karena di Mazmur itu memang alat-alat penyemangat semua. Terus pada terakhirnya 0941 ayat Alkitab tentang bunuh diri. Nah, jadi mungkin dari saya sekian penjelasan. Nanti untuk sesi tanya jawab seperti yang dibilang moderator tadi, silahkan bertanya. Terima kasih. Oke, jadi tadi adalah keterangan dari para ahli. Di antaranya adalah dokter ahli otopsi, kemudian dokter ahli kimia dari Bitlapor Polda Sumatera. Master. Oh, master ya. Oke, kemudian kami lanjutkan. Jadi kami melakukan proses penegakan hukum berupa penyelidikan, dan penyidikan ini berdasarkan dengan criminal science investigation. Jadi kami tidak serta-merta melakukan judge terhadap seseorang tanpa alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 KUHP. Di antaranya itu keterangan korban, keterangan saksi, dokumen, petunjuk, dan keterangan ahli. Karena dengan adanya keterangan ahli ini merupakan bukti yang otentik yang dapat kami pertanggungjawabkan secara hukum dan secara moral sampai kemanapun. Dan kami menyajikan fakta apa adanya, tidak ada yang kami tutup-tutupin. Kami menyajikan sesuai dengan realitas, sesuai dengan fakta yang ada. Sehingga dari hasil yang disampaikan oleh Kasat Reskrim, kemudian para ahli, baik dokter ahli otopsi dan master kimia, dan juga dari penyampaian terkait dengan digital forensik daripada handphone yang kami temukan di TKP tadi sudah disampaikan, kami menyimpulkan bahwa dugaan kuat kematian korban adalah dengan meminum racun berupa zat cyanida masuk ke dalam lambungnya, sehingga terjadinya berhentinya fungsi pernapasan dan sebagainya. Itu yang dapat kami simpulkan pada konferensi pers hari ini. Dan tentu saja kami membawa KUPT serta Kasat Lantas
bagi para masyarakat yang menjadi korban daripada kelompok-kelompok ini, karena kami sudah melakukan penyitaan terhadap dokumen-dokumen baik STNK maupun BPKB dengan jumlah 214 yang itu merupakan hak daripada para korban. Untuk teknisnya tentu nanti kami akan mempermudah memberikan ataupun mengembalikan kepada yang berhak. Nanti akan dijelaskan oleh KUPT, Kasat Reskrim, dan Kasat Lantas. Jadi itu kesimpulan yang dapat kami sampaikan pada konferensi pers hari ini. Selanjutnya sesi tanya jawab. Yang saya ingin pertanyakan, pada saat penemuan jenazah itu ditemukan oleh anggota Sat Narkoba Polres Samosir. Yang kami ingin tanyakan, apakah pada saat penemuan tersebut ada terjadi tindak pidana dan ditemukannya tersangka dan juga barang bukti terkait narkotika di jam dan waktu bersamaan ditemukan jenazah tersebut? Itu yang pertama. Izin Pak Kapolres, saya menanyakan yang kedua. Tadi diduga meninggalnya almarhum karena ada cairan yang masuk ke dalam tubuh. Diduga berdasarkan ahli tadi mengatakan cairan tersebut ada sianida. Kami ingin minta didalami Pak Kapolres, dari mana itu sianida bisa diperoleh? Apakah di Samosir ini ada yang menjual sianida? Kalaupun tidak ada, tolong didalami dari mana ini. Jika masuk dari luar, siapa pemesannya dan siapa pembelinya? Intinya Pak Kapolres, agar kita bisa menjelaskan bagaimana proses masuk sianida tersebut ke dalam tubuh. Kita tidak menyalahi, artinya baik yang mengakibatkan kematian tersebut adalah cairan sianida, tapi bagaimana proses cairan sianida tersebut masuk ke dalam tubuh, itu yang kami minta tolong didalami Pak Kapolres. Begitu. Jadi menurut saya demikian Pak Kapolres, hanya 2 pertanyaan, dan kami harap dalam hal ini Polres Samosir diwakili oleh Pak Kapolres dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan melakukan pendalaman lagi Pak Kapolres. Mohon izin, terima kasih rekan-rekan pers juga dan seluruh jajaran Polres Samosir. Selamat sore, Tuhan memberkati. Jadi yang mohon maaf ya Pak, ini dari keluarga pada korban ya. Iya. Jadi bisa kita jawab bahwa memang pada saat itu memang anggota Sat Narkoba sedang melakukan penyelidikan yang pada saat itu memang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual narkoba pada saat itu berupa ganja ya, yang akan bertransaksi di jalan atau simpang daripada daerah Simulo ya, di daerah Simulo, Kelurahan Sogumogung. Dan pada saat itu Sat Narkoba itu masih hanya mendapatkan informasi, belum adanya terjadi penggerebekan. Untuk menghindari bocornya penyelidikan daripada Sat Narkoba masuk ke dalam dari simpang dan melihat ada sosok seorang manusia yang sedang telungkup. Namun pada saat itu belum dilakukannya untuk melihat daripada korban tersebut, tetapi karena memang untuk melakukan penangkapan. Dan setelah dilakukan penangkapan, pada saat penangkapan posisi tersebut adalah di jalan lurus itu, di aspal. Kemudian baru penyidik dari Sat Narkoba kembali ke TKP tersebut dan menemukannya. Jadi udah memang awalnya sudah dilihat ada sosok manusia yang sudah tergeletak. Setelah melakukan penangkapan narkoba, baru kembali untuk melihat dan kemudian melaporkan kepada pimpinan. Demikian. Kemudian yang untuk pertanyaan kedua, Pak. Mungkin saya
sampaikan secara simpel aja ya. Bagaimana proses penemuan itu yang dilakukan secara tidak sengaja. Saya sampaikan tidak sengaja bahwa anggota Satres Narkoba Polres Samosir melakukan penyelidikan di daerah situ, kemudian menemukan dan melihat ada sesosok manusia yang sedang tertelungkup. Hanya sebatas itu aja, tidak ada yang lainnya. Kemudian melakukan mendatangi TKP dan mengetahui bahwa ini adalah saudara Bribka Arfan Saragi. Kemudian dilaporkan kepada kami yang ada di Polres dan kami langsung mendatangi TKP. Jadi tidak ada orang lain yang mengetahui kecuali pada saat Satres Narkoba yang secara tidak sengaja menemukan mayat tersebut. Kemudian yang kedua, terkait dengan perolehan sianida, berdasarkan memang searching yang tadi sudah disampaikan oleh ahli digital forensik yang diwakilkan, memang sudah ada perencanaan ataupun riwayat googling yang dilakukan oleh almarhum ini terkait dengan pencarian bagaimana dampak ataupun fungsi potasium pada tubuh manusia, kemudian bagaimana dampak fungsi racun tikus pada manusia, soda api dan lain sebagainya. Terkait dengan perolehan racun ataupun dari mana, tentu kami tidak sampai ke sana karena tidak ada saksi yang bisa menjelaskan hal tersebut. Kemudian juga yang jelas kami menemukan bahwa ada kaitan antara browsing chat, browsing Google dengan fakta di lapangan pada saat di TKP, yaitu penemuan adanya sianida, zat yang diduga sianida di dalam botol Fanta. Kemudian ada tali tambang dan ada 10 BPKB milik orang lain. Demikian. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Horas. Saya Penulis Tenggang dan kita. Pertama saya mau menanyakan Pak adalah tadi ada disebutkan oleh dokter ahli mengatakan ada benturan benda tumpul di kepala korban. Nah, kita menanyakan apa yang dimaksud dengan benturan benda tumpul? Apakah itu ada unsur perbuatan seseorang melakukan benturan kepada kepala korban atau bagaimana? Lalu kemudian yang kedua, apakah hasil digital forensik yang disampaikan tadi ada aplikasi pemesanan sianida sehingga sianida itu bisa sampai ke Samosir? Itu yang mungkin bisa saya tanyakan. Dan yang ketiga, nah dengan hasil daripada forensik yang ada hari ini, berarti bisa disimpulkan ini adalah bunuh diri. Nah, kalau bisa saya sampaikan, kalau karena ini bunuh diri sudah disimpulkan, nah berarti tidak ada pemakaman secara kepolisian ke depannya. Dan terakhir, kalau boleh tahu Pak, di handphone korban, apakah ada termaktub atau terisi orang-orang yang dihubungi sebelum dia meninggal dan aliran uang dari yang bersangkutan mungkin di WhatsApp kepada seseorang yang lain? Nah, itu mungkin pertanyaan kami, apakah ada aliran uangnya dan ditujukan kepada siapa aliran uang tersebut, termasuk transfer mungkin banking daripada korban sebelumnya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ya, ada beberapa kita jumpai memar ya, resapan darah akibat trauma benda tumpul. Ini mungkin bisa saja terjadi apakah korban jatuh ke batu atau korban membenturkan kepalanya ke benda tumpul. Yang saya maksudkan di sini benda tumpul adalah suatu benda yang permukaannya bersifat tumpul, ya, bisa batu, bisa kayu, ya, atau aspal. Itu kita sebut dengan benda tumpul, ya. Apakah dia hantukan atau dia jatuh, ya, ada batu, ya, maka bisa menyebabkan memar. Dan ini kita jumpai antemortem, artinya korban pada saat trauma itu terjadi masih dalam keadaan hidup. Itu. Masalah pemesanan sianida tadi Pak. Benar Pak Ginting. Kebetulan dari hasil searching daripada handphone tersangka ini itu tidak terangkat dari handphone ini.
karena alat kita ini memang ya alatnya memang udah perlu mungkin baru, jadi ini nggak terangkat semua riwayat yang udah dihapus, karena nggak semua handphone memang bisa diangkat. Jadi untuk riwayat pemesanannya di pemeriksaan kami Pak ya, di pemeriksaan kami tidak menemukan. Yang kami temukan itu tadi searching seperti yang saya jelaskan tadi, hanya itu Pak. Cukup Pak ya. Tadi Pak terkait tentang aliran uang. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari rekan-rekan wartawan, di mana terhadap personil yang meninggal dunia dikarenakan tercela berdasarkan peraturan Kepolisian Republik Indonesia nomor 16 tahun 2014 tidak dilakukan penguburan secara tradisi kepolisian. Sama itu dengan jika kita di gereja itu tidak akan diberikan sakramen. Ya, jadi yang mengatur adalah Perkap 16 tahun 2014. Terima kasih. Jadi saya yang terakhir ya, terkait dengan adakah komunikasi antara yang bersangkutan dengan para kelompok lain dan aliran uangnya. Yang tentu saja ini menjadi materi kita dalam proses penyidikan. Secara gambaran umum kami melihat komunikasi ataupun handphone daripada almarhum Bribka Arfan memang ada komunikasi yang intens antara yang bersangkutan dengan saudara Acong. Ada pembicaraan-pembicaraan mengenai bagaimana cara kita menipu para wajib pajak, dan itu sudah kami sita dan tentu akan kami lakukan secara digital forensik, dan itu masih ada dan belum dihapus. Kemudian yang kedua terkait dengan aliran uang, tentu kami dalam penerapan pasal ini dengan jumlah korban yang cukup banyak, yang tadi disebutkan sekitar 180 yang terdata, dan masih banyak korban-korban yang lain yang belum terdata, yang saya perkirakan bisa mencapai 300 atau 400 wajib pajak, baik dari masyarakat, anggota Polri, wartawan jurnalis, maupun rekan-rekan kami di Koramil yang sudah klarifikasi dengan kami. Tentu kami akan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang, yaitu tindak pidana memiskinkan para pelaku kejahatan ini, karena ini merupakan kejahatan ekonomi yang meresahkan masyarakat yang ada di Kabupaten Samosir, yaitu dengan cara nanti kita akan melakukan tracing aset melalui aliran uang kemana-mana uang para wajib pajak itu. Tentu kami akan minta pertanggungjawaban terhadap orang-orang yang menerima aliran uang itu. Ada di dalam pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Ada penerimaan secara pasif, ada pencucian uang yang aktif dan lain sebagainya. Tentu nanti akan kami kaji melalui PPATK, di mana PPATK adalah rekan-rekan kami di Jakarta yang biasa kami melakukan penerapan pasal tindak pidana pencucian uang demi tercapainya rasa keadilan untuk korban para wajib pajak yang jumlahnya cukup sangat banyak. Demikian yang dapat, silakan. Terima kasih. Pertanyaan saya singkat saja. Saya Abdul Bakar dari Media Bumi, dan pertanyaan saya, rata-rata berapa jumlah uang yang dimintai almarhum dan rekannya dalam pengurusan ini, serta apa kemungkinan adakah petunjuk yang mengarahkan semisal dia menjadi depresi atau bagaimana? Terima kasih Mas. Baik, terima kasih. Saya ingin menjawab. Jadi pertanyaan, berapa jumlah uang yang dimintai? Rata-rata oleh oknum yang melakukan penggelapan. Jadi memang ini sesuai dengan data pajak. Jadi berapa pajak yang tertera sesuai dengan yang di sistem Dispenda, itulah yang dibayarkan oleh atau yang diserahkan oleh wajib pajak kepada oknum-oknum penggelapan. Demikian, terima kasih. Rata-ratanya Pak? Kalau rata-ratanya ini enggak, ini tentu karena sesuai dengan kendaraan. Iya, jadi kalau pajak sepeda motor beda dengan yang mobil, dan mobil baru beda dengan mobil yang lama. Motor berapa Pak? Mobil berapa? Itu Pak.
Kalau untuk mobil itu rata-rata 3 jutaan ke atas, ya bisa 6 juta. Dan untuk di BBM 1 itu 40 jutaan mobil baru. Untuk angkat berkas roda 4 itu di atas 7 juta. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak. Tadi kita sudah berbicara tentang masalah ditemukannya pergerakan saragi Pak. Kita dari sisi sosialnya aja Pak. Mungkin kita bertanya, apakah ada hak-hak anaknya Pak untuk ke depan? Itu aja Pak. Itu aja pertanyaan dari kita Pak. Terima kasih. Baik, tadi saya sudah jelaskan ya, jika memang seorang anggota polisi meninggal karena tercela, apalagi kasus itu yang menyangkut masalah pidana, ini sesuai dengan perkap, ini tidak ada dapat hak ya, sesuai dengan perkap ya. Terima kasih. Terima kasih. Saya mau tanya sama Bapak. Nama saya Ayun Untung dari media online Batak Raya. Tadi dijelaskan bahwa mayat ditemukan pada tanggal 6 dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Artinya kita tidak tahu kapan mayat itu meninggal, karena dia ditemukan sudah meninggal. Lalu dijelaskan ada resapan darah pada bagian-bagian tubuh luar. Setelah diforensik, naruhnya adalah cyanida. Yang mau saya tanya sama Pak Presiden, apakah asam cyanida mempercepat pembusukan kepada mayat atau memperlambat? Karena tadi Bapak jelaskan bahwa mayat itu sudah kulitnya dalam kondisi busuk. Yang mau saya tanya, hasil forensik Pak, berapa lama sudah mayat itu meninggal? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Memang dari tadi saya tunggu-tunggu pertanyaan ini, ya. Oke, posisi mayat dalam keadaan bagian wajah sebelah kiri di posisi tanah, ya. Kalau boleh saya bilang daerah tanah, ya, artinya itu mempercepat proses pembusukan. Nah, tadi ditanyakan apakah senyawa kimia cyanida mempercepat atau memperlambat proses pembusukan. Tentu dia memperlambat proses pembusukan. Tapi pada jenazah kita sudah jumpai ulat mayat belatung, ya, yang kita jumpai terkecil 0,5 mili, yang terbesar ada sampai 1,5 mili. Artinya dia sudah meninggal kurang lebih 3 hari, kurang lebih 3 hari, ya. Proses pembusukan tadi kita jumpai memang hampir pada seluruh organ tubuh, tapi untuk korban ini proses pembusukannya masih dapat kita lakukan pemeriksaan, itu artinya dia masih saya katakan proses pembusukan, tapi jenazah masih cukup segar, ya, semuanya masih bisa kita nilai, masih semua bisa kita nilai. Aja yang tadi itu tanggal 7 forensiknya Pak? Kami otopsi tanggal 7. Tanggal 7, kejadiannya tanggal 6 ya? Ditemukannya tanggal 6. Terima kasih Pak. Oke, ya. Baik, selamat sore. Mohon izin Pak Kapolres. Kami ini korban, kemungkinan banyak di sini. Saya tidak mewakili ya, karena kita banyak korban di sini. Iya, iya. Nama Pak. Nama Pak. Jadi izin Pak Kapolres, khusus pertanyaan saya kepada KUPT. Nama Pak. Oh, nama saya Prima Sinaga, perwakilan dari PT Pulau Sabo Sernauli, PSN. Jadi khusus pertanyaan saya ke KUPT, Pak, bagaimana solusi berkas kami ini, Pak? Kendaraan saya ini saat itu pengurusan mutasi atau BBN, yang kebetulan almarhum yang menangani, dan semua berkas sudah saya serahkan, dan juga uang pengurusan sebesar 4 juta rupiah, dan itu saya serahkan langsung di kantornya di Samsat, bukan di rumah, bukan di warung. Dan inilah yang dikeluarkan korban. Ini saya urus tahun 2022 bulan-bulan 7, dan sampai sekarang belum ada solusi.
Jadi mohon kiranya Pak, bagaimana solusi ke kami ini, korban-korban ini. Dan juga ada juga masalah pajak Pak. Nah, kami bayar pajak setiap tahun, tidak pernah terlambat bayar pajak. Dan kebetulan bulan 3 ini saya membayar pajak tidak bisa karena menunggak 3 tahun. Padahal di belangko pajak di situ tertulis tahun 2023. Jadi karena itu Pak kami kendala. Dan kebetulan saya langsung yang membayar ke loket pembayaran pajak di Samsat. Nah, jadi itu keluhan kami Pak. Dan harapan, sebenarnya ini bukan harapan Pak, tapi tuntutan kami lagi supaya berkas kami dikembalikan, dan kalau bisa janganlah kami lagi dibebankan dengan pembayaran yang sudah kami setorkan. Jangan lagi kami disuruh membayar lagi. Seperti saya 3 tahun menunggak, kalian 4 juta, 12 juta, tambah lagi dendanya. Jadi mohon Pak, itulah permohonan kami, dan kami sangat ingin dibantu karena kami udah kesusahan ini Pak. Pertama masalah pajak sudah menunggak, kedua masalah pengisian BBM kami sudah susah karena berkas tidak ada, surat-surat kendaraan kami tidak ada, masih ditahan. Jadi itu saja dari kami. Terima kasih. Masih ada tambahan dari korban? Oke, selamat sore. Yang kami hormati Bapak Kapolres Samosir. Nama saya Dekson Stintak dari Kecamatan Rugu. Saya ini Pak mengalami, termasuk menurut saya ini penipuan, karena saya mau mutasi mobil saya dari daerah Riau, Pekanbaru. Pada waktu itu tanggal 19 bulan 12 itu kami kesepakatan untuk mutasi sama bayar pajak 10.500.000. Jadi saya bawa kwitansi Pak, ini ada kwitansi pembayaran. Jadi yang saya bayarkan udah 6.500.000, sisa 4 juta lagi. Yang kami heran ini para pelaku-pelakunya Pak, kami ingin tahu siapa saja ini. Ini satu tadi itu Bapak Arpan ya kan, udah meninggal dunia. Tapi yang Bapak sampaikan tadi ada sampai 5 ya Pak ya, sampai 5 orang. Jadi kami, harapan kami untuk Polres Samosir ini tolong ditegaskan Pak. Jadi untuk biaya ini kami dari suara korban ini, jangan kami lagi dibebani tentang mutasi dan bayar pajak ini lagi Pak. Kecuali saya sendiri ini sisa 4 juta lagi itu akan saya bayarkan. Tapi prosesnya mohon dipercepat Pak, karena saya ingat itu ke Samsat, saya udah 10 kali itu saya datang ke Samsat, tapi solusinya nggak ada solusi. Mulai bulan 12 sampai ini bulan 3 ini Pak. Jadi dari rekan-rekan korban kami Pak berharap tolong biarkan kendaraan kami bisa kami pakai, tolong secepatnya ini dipercepat urusannya Pak. Sekian dan terima kasih. Oke, jadi terima kasih. Ini Bapak Ibu sekalian sudah mendengar. Ini adalah 1 ataupun 2 korban para wajib pajak. Dan saya yakin masih ada ratusan lainnya yang memang meminta keadilan. Terkait dengan proses ini, tentu harus dipertanggungjawabkan kepada orang yang menerima uang tersebut. Itu harus dipertanggungjawabkan. Apakah uang tersebut memang sudah disalurkan kepada distribusikan kepada yang benar, gitu kan? Namun tadi disampaikan bahwa Bapak itu setelah membayarkan uang kepada yang telah meninggal, tetap dikenakan denda sebanyak 12 juta, gitu kan? Dalam hal pertanggungjawaban secara pidana, tetap harus yang bertanggung jawab adalah yang menerima uang tersebut. Namun tadi disampaikan memohon keringanan kepada KUPT. Nah, nanti silakan teknis dari KUPT, kami silakan bicara dengan KUPT. Silakan Pak KUPT. Yang terhormat Bapak Kapolres, izin Pak. Yang terima kasih kepada rekan-rekan media pers, kemudian saudara-saudara menjadi korban. Pada kesempatan ini kami juga turut prihatin ya atas kejadian ini. Namun atas pertanyaan daripada Bapak Dekson Sitinja tadi, kemudian
kemudian Bapak Prima Sinaga. Pertama, masalah berkas. Ada permintaan dari Bapak tadi agar berkasnya segera dikembalikan, nanti menjawab mungkin Pak Kadif atau Pak Satlantas. Kemudian masalah alur proses mutasi tadi yang seperti pertanyaan Pak Dekson Sitinjak, yaitu telah melakukan proses mutasi, itu menjadi gawainya Pak Kadif atau Pak Kasat untuk menjawabnya. Namun atas kejadian ini, regulasi yang berjalan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, kami hanya dapat memberikan keringanan denda kepada Bapak Ibu menjadi korban yang ada di Kabupaten Samosir ini, yaitu sebesar 50 sampai 85%. Itulah regulasi yang ada. Terima kasih. Baik, untuk masalah berkas, jadi kita sudah melakukan penyitaan baik berkas yang ditemukan di TKP, di dalam ransel almarhum maupun di rumah almarhum. Jadi ini sudah sebagai barang bukti daripada penggelapan dan penipuan. Jadi nanti teknisnya apabila nanti sudah selesai dalam rangka pemeriksaan lidik dan sidik di Satreskrim, ini nanti akan kita kembalikan ke Samsat untuk dikembalikan ke wajib pajak. Tentunya nanti dengan persyaratan. Persyaratan yang pertama nanti wajib pajak nanti akan melakukan penandatanganan serah terima karena ini masih berupa barang bukti. Kemudian nanti yang membawa KTP dan dokumen atau bukti bahwa wajib pajak itu ada menyerahkan berkas kepada oknum-oknum yang melakukan penggelapan. Nanti untuk teknisnya nanti akan lebih dipercepat nanti dari Pak Sirsi yang mungkin berapa hari? Nah 3 hari mulai dari sekarang, berarti ini hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah Jumat nanti untuk wajib pajak sudah bisa datang ke Samsat, nanti berkoordinasi dengan KUPT dan Kadin Regiden saya untuk bisa dikembalikan ke wajib pajak. Kemudian teknisnya nanti untuk masalah pembayaran ya silakan nanti berkoordinasi di Samsat bersama dengan petugas KUPT. Demikian, terima kasih. Jadi untuk tambahan, untuk melanjuti tambahan tadi dari Pak Kasatlantas, memang pada saat ini kita ada mengamankan yaitu dari berbagai tempat, termasuk dari tas yang kita temukan di TKP ada 19 BPKB, 25 STNK yang kita sita juga dari kediaman daripada almarhum. Kemudian yang kita lakukan juga penyitaan barang buktinya yang dari Samsat berkisar keseluruhannya itu kurang lebihnya ada 300 BPKB dan 200-an STNK, dan ini nanti 3 hari ke depannya kita akan menyerahkan kepada UPTD atau Kasatlantas untuk bagaimana proses pengurusan pajak ke depannya, karena waktu yang kita berikan itu untuk melengkapi mindik dalam penyidikan kita. Mungkin demikian, terima kasih. Pak, kami dari keluarga, saya lainnya mendiam. Jadi yang saya pertanyakan itu begini Pak. Nama Pak, Nama saya Tasman Sepayung. Jadi yang saya pertanyakan Pak, kami dulu sesudah mendiam sudah meninggal, mendiam sudah banyak membayar dan sisa utangnya pun sudah dulu ada totalnya tinggal 80 juta lagi. Apakah acung-acung yang lain ini, abang jangan-jangan acung-acung yang lain ini juga semua utangnya dilibatkan ke Ridha Arfan? Apakah ini Bapak penindasan? Terima kasih Bapak. Jadi mohon maaf Pak ya, biar kita jawab pertanyaan Bapak itu kan. Tadi Bapak bilang 40 juta lagi yang belum dibayarkan. 80. Jadi menurut hasil daripada penyidikan kita, tunggakan yang ada yang di Dispemda oleh almarhum itu adalah 727
rupiah. Yang bayar? Ya Pak. Yang sudah dibayar Pak? Sebentar Pak, dijawab dulu ya. Dari laporan pengaduan ya, yang sudah dibayar. Baik Pak, jadi kami sampaikan bahwa sebenarnya ini kalau untuk Bribka Arpan Saragi ini total keseluruhannya 1.3.209.000.000. Kami ulangi, 1.397.593. Yang sudah dibayarkan 650, 365 dan 406. Jadi sisanya tinggal 679.433.197. Demikian Pak.